banyak amalan-amalan yang nanti kita akan kerjakan di bulan Dzulhijjah, sehingga penting bagi seorang muslim mengetahui amalan apa saja yang harus kita amalkan ketika kita sampai di bulan Dzulhijjah. Kenapa kita mengingatkan perkara ini? Karena di bulan Dzulhijjah itu ada hari-hari yang hari-hari itu merupakan hari-hari terbaik di dunia, dan hari-hari terbaik di dunia itu ada di 10 awal bulan Dzulhijjah, sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri, seutama-utama hari di dunia ini adalah hari-hari yang terdapat di permulaan bulan Dzulhijjah atau 10 awal bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa dalam setahun ada beberapa bulan yang 10 harinya itu sangat istimewa. Pertama, bulan Ramadan. Di sana ada 10 akhir bulan Ramadan, dan itu sangat istimewa karena di 10 akhir Ramadan itulah turun malam Lailatul Qadar yang menentukan takdir kita setahun yang akan datang. Kemudian di sana ada bulan Muharram. Di bulan Muharram itu ada hari-hari yang sangat istimewa, dan itu di 10 awal bulan Muharram. Lah begitu juga di bulan Dzulhijjah ada hari-hari yang sangat istimewa, dan itu letaknya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah melebihi 10 awal Muharram dan melebihi 10 akhir Ramadan. Karena Nabi SAW mengatakan afdalu ayyamid dunya, seafdal-afdalnya hari di dunia itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Makanya kita karena akan menghadapi bulan Dzulhijjah dan kita akan menghadapi 10 awalnya, maka seorang muslim sangat rugi kalau tidak memanfaatkan 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Sehingga sudah selayaknya harus tahu apa yang harus diamalkan dan apa yang harus ditinggalkan. Lalu amalan apa saja yang seorang muslim harus dikerjakan di bulan Dzulhijjah? Karena bulan Dzulhijjah itu termasuk mawasimut ta'ah, dia musim-musim ketaatan. Ada 3 hal yang paling pokok. Pertama, at-taubatus shadiqatu, siapkan menghadapi 10 awal bulan Dzulhijjah ini dengan bertobat dengan taubat yang jujur. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keselamatan. Agar kita mendapatkan keselamatan di bulan Dzulhijjah, maka siapkan dengan taubat. Sambut bulan Dzulhijjah itu dengan penuh
keseriusan dan tidak membawa dosa di bulan Dzulhijjah, sehingga sebelum kita masuk bulan Dzulhijjah kita sudah bertobat kepada Allah dari dosa, supaya memudahkan amalan-amalan yang lain ketika kita mengamalkannya. Yang kedua, al-azmul jadu ala ightinami hadhil ayam. Dari sekarang harus ada niat yang kuat. Ketika sampai di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu-waktu yang sangat istimewa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim sudah seyogianya untuk memiliki semangat menghadapi bulan Dzulhijjah dengan memanfaatkan musim-musim kebaikan di dalamnya, tentunya dengan memperbanyak amal saleh. Dan yang ketiga, al-bu'du anil ma'asi. Jangan sampai nanti di bulan Dzulhijjah itu kita dekat dengan maksiat. Jadi kita harus berusaha untuk jauh dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 perkara yang menjadi muqaddimah menghadapi bulan Dzulhijjah. Pertama, taubat dari sekarang. Yang kedua, punya azam yang kuat untuk memanfaatkan waktu-waktu istimewa di bulan Dzulhijjah. Dan dari sekarang kita sudah harus menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun keistimewaan bulan Dzulhijjah sendiri, sebelum kita bicara tentang amalan-amalan apa saja yang harus kita lakukan, ada 7 perkara yang dipahami, yang dijelaskan para ulama kenapa bulan Dzulhijjah itu begitu istimewa. Pertama, bahwa orang yang mengamalkan amalan apapun, orang yang mengamalkan amalan apapun di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka nilainya sangat istimewa dibandingkan amalan itu dilakukan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi kalau ibu pada tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah mengamalkan amal apa saja, mungkin ibu memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak mengajak manusia kepada kebaikan, nasihat-nasihat, birrul walidain, menyambung silaturahim, bersedekah dan lain sebagainya, maka nilai amalan-amalan itu sangat istimewa dibandingkan amalan itu dikerjakan di luar 10 awal bulan Dzulhijjah. Dalilnya disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari, kata Rasul, yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah dibandingkan hari-hari yang 10. Maksudnya hari-hari yang 10 adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Rasul, apakah sebanding dengan orang yang jihad di jalan Allah? Kenapa para sahabat membandingkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah dengan amalan jihad? Karena di mata para sahabat tidak ada yang lebih istimewa melebihi jihad.
Karena di mata mereka tidak ada yang lebih istimewa dibandingkan jihad. Itulah amalan tertinggi menurut kacamata para sahabat. Karena orang yang mati syahid dalam jihad itu, mereka adalah orang-orang yang diampuni dosa-dosanya sejak darah meneteskan di bumi, aman dari fitnah kubur, dan masuk surga tanpa hisab dan azab. Itulah kenapa para sahabat membandingkan dengan jihad. Maka Nabi SAW mengatakan, walal jihadu fi sabilillah. Tidak sebanding. Artinya orang yang beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah itu lebih istimewa dibandingkan orang yang berjihad. Tapi Nabi SAW kemudian mengatakan di ujung hadis, illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'in. Kecuali kalau orang yang berjihad itu keluar dengan jiwa dan seluruh hartanya dan dia tidak pernah kembali ke rumahnya, alias mati syahid. Lihat bagaimana istimewanya 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi. Orang yang beramal dengan amal apapun dari amal-amal saleh, maka pahalanya sama dengan orang yang mati syahid yang mengorbankan jiwa dan seluruh hartanya. Maka jangan sia-siakan. Di 10 awal bulan Dzulhijjah perbanyak zikir, karena pahala zikir sebanding dengan orang yang mati syahid. Jangan tinggalkan baca Quran, karena baca Quran di 10 awal bulan Dzulhijjah itu pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Jangan meninggalkan sedekah walaupun tidak banyak, karena pahala orang yang sedekah di 10 awal bulan Dzulhijjah sama pahalanya dengan orang yang mati syahid. Dan begitu seterusnya. Lakukan ibadah-ibadah apapun, karena disitulah musim-musim kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, di 10 awal bulan Dzulhijjah, kenapa disebut hari-hari terbaik di dunia dibandingkan hari-hari dalam setahun? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam kitabnya Fathul Bari. Apa kata beliau? Walladhi yadhhar anna sababa fi imtiyazi ashri dzilhijjati limakani ijtima'i ummahatil ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyam was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dzalika fi ghairihi. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, menurutku yang tampak adalah kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi sebab hari-hari terbaik dunia dalam setahun. Kata beliau, limakani ijtima'i ummahatil ibadati fi, karena pokok-pokok ibadah itu tergabung di dalamnya. Pokok-pokok ibadah itu ada di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan yang dimaksud pokok-pokok ibadah di sini adalah rukun daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu apa saja, Bu? Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. Ini disebut rukun Islam. Lah rukun Islam yang merupakan pokok ibadah yang wajib dilakukan seorang muslim, yang tidak boleh diingkari, itu hanya bisa disempurnakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Bulan Ramadan tidak syak lagi, tidak diragukan lagi. Bulan Ramadan bulan sangat istimewa, bahkan disebut sayyidus syuhur, pemimpinnya bulan-bulan. Tapi seistimewa-istimewanya bulan Ramadan,
tidak bisa menyempurnakan rukun Islam. Di bulan Ramadan ibu bisa syahadat. Di bulan Ramadan ibu bisa sholat. Di bulan Ramadan ibu bisa puasa. Di bulan Ramadan ibu bisa zakat. Tapi di bulan Ramadan ibu tidak bisa haji. Tidak bisa menyempurnakan rukun Islam di bulan Ramadan. Tapi di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 awalnya yang merupakan hari-hari terbaik di dunia, ibu bisa menyempurnakan rukun-rukun Islam. Ibu bisa sholat, bisa syahadat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bahkan bisa haji. Itulah kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi hari-hari terbaik di dunia, karena terkumpul masdar daripada induk-induk ibadah, atau dengan kata lain terkumpul padanya rukun-rukun Islam yang 5. Ini yang kedua. Yang ketiga, kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini dikatakan hari-hari terbaik di dunia? Karena di 10 awal bulan Dzulhijjah ini ada syariat yang tidak ada di bulan-bulan lainnya. Dalam 1 tahun 12 bulan. Dari 12 bulan ini ada satu syariat di 10 awal bulan Dzulhijjah yang tidak berlaku di bulan-bulan yang lainnya. Syariat itu disebut syariat kurban, al-udhiyah, syariat kurban. Kurban itu hanya ada di bulan Dzulhijjah, tepatnya di tanggal 10 yang disebut dengan Yaumun Nahar. Kemudian ditambah dengan hari-hari tasyrik bagi yang tidak ada kesempatan menyembelih tanggal 10, boleh disembelih tanggal 11, 12 dan 13 atau hari tasyrik. Lah ibadah kurban ini Bu, itu tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Hanya ada di bulan Dzulhijjah. Dan syariat kurban ini wajib bagi setiap muslim, bagi yang mampu. Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kurban sampai dia wafat. Sejak disyariatkannya sampai beliau wafat, Rasul tidak pernah meninggalkan kurban. Maka bagi orang-orang yang punya kemampuan untuk berkurban, ada waktu nih dari sekarang. Bisa nabung lah kan. Ada setengah bulan lagi dari sekarang, kita bisa mengumpulkan biaya untuk membeli seekor unta, sapi ataupun kambing. Kesempatan untuk berkurban. Kapan lagi kita berkurban kalau tidak tahun ini? Belum tentu tahun depan kita masih hidup, dan belum tentu tahun depan juga kita bisa berkorban. Jadi kalau ada kemampuan lebih dari harta kita, sisihkan, beli hewan kurban. Karena hakikat kurban itu adalah memberikan sesuatu sebagai hadiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa setahun sekali kita tidak bisa berikan hadiah kepada Allah yang sudah menciptakan kita, yang sudah mengatur kita, yang sudah menguasai kita, menghidupkan dan matikan kita, memberikan rizki dan begitu seterusnya. Maka ibadah ini adalah ibadah yang agung. Apalagi di antara hikmah ibadah ini, itu sangat luas sekali. Pertama, bisa menghidupkan sunnah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah An-Nahl 123, "Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Lah kurban itu salah satu millahnya Ibrahim.
Yang kedua, hikmah kurban itu melatih kesabaran. Melatih kesabaran untuk melaksanakan perintah. Bagaimana tidak sabar ketika melaksanakan perintah, Bu? Harta yang kita miliki ini terkadang menjadi ujian bagi kita. Harta yang sudah kita kumpulkan dengan capek, lelah, letih, berkeringat setahun lamanya, tiba-tiba kemudian harus disisihkan untuk berkurban. Kemudian setelah berkurban, dagingnya dibagi-bagikan pula kepada orang yang tidak terlibat dalam usaha dia. Ujian. Tapi ujian ini harus dihadapi dengan kesabaran. Sabar ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesabar Ibrahim ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya Ismail. Maka Ibrahim pun sabar dan tetap menjalankan perintah itu walaupun yang disembelih adalah putranya. Begitu juga Ismail memberikan kecontohan kepada kita bagaimana kesabaran dia menerima perintah Allah, sehingga Ismail mengatakan, "Ya abatif al-ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai anakku, wahai ayahku, kalau ini perintah Allah lakukan saja, karena engkau akan mendapati aku termasuk hamba Allah yang sabar. Belum lagi hikmah daripada kurban ini menyenangkan keluarga. Dengan hewan kurban kita bisa masak, kita bisa undang karib kerabat, handai tolan, tetangga-tetangga tercinta, kita bisa undang teman-teman yang baik, makan-makan. Bahasa kitanya nyate lah kan gitu ya, bakar-bakar, barbecue ya. Jadi kita bisa mengajak mereka untuk senang. Belum lagi menyenangkan hati orang-orang miskin yang belum tentu dalam setahun itu mereka bisa makan daging, karena mikir kalau makan daging sekilo mahal, nggak jadi, balik ke tahu tempe. Tapi setahun sekali minimal lah ada daging yang mereka makan. Makanya saya himbau khusus panitia gitu ya, jangan kemudian orang miskin setahun sekali mereka menghendaki makan daging, setelah antri dengan kupon pulang bawa jeroan sama tulang. Ini kan kasihan. Orang-orang kaya dapat daging, orang-orang miskin dapat jeroan sama tulang. Tulangnya pula bersih pula, tak ada sisa-sisa dagingnya. Mereka sudah menunggu setahun. Padahal Nabi SAW ketika bersabda tentang amalan yang paling dicintai Allah, kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ala qalbin nas, kebahagiaan yang ditanamkan kepada hati manusia. Maka dengan membagi-bagikan hewan kurban itu kita sedang membahagiakan hati manusia. Dan lebih daripada itu, bahwa kurban itu bentuk syukur. Bentuk syukur yang Allah telah anugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat. Nikmat iman, nikmat taat, nikmat mendengar, melihat, nikmat harta, nikmat anak-anak, bahkan nikmat ditundukkannya binatang-binatang ternak kepada kita. Ibu bayangkan, Bu, kalau binatang-binatang itu berani kepada kita, mungkin kita tidak mungkin makan daging ayam. Kalau ayam berani kepada kita, mungkin manusia tidak mau hidup sama ayam. Kalau kambing berani kepada manusia, enggak ada orang yang berani menggembala kambing. Kalau sapi kurang ajar dengan kita, enggak ada ceritanya orang buat peternakan sapi itu. Itu sama saja nyerahin nyawa. Seluruh sapi matilah kan, Bu. Jadi kalau binatang-binatang ternak itu, mulai dari ayam, kambing, sapi, unta, semuanya bersatu melawan manusia, kira-kira manusia mau hidup satu bumi enggak dengan binatang? Enggak mau, Bu.
Tapi Allah Subhanahu wa taala tundukkan ayam kepada manusia, Allah tundukkan kambing kepada manusia, Allah tundukkan sapi unta kepada manusia. Lah semua itu nikmat yang sangat besar yang Allah hanya tuntut kepada kita bersyukur dengan cara berkorban. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami telah tundukkan binatang ternak kepada kalian agar kalian bersyukur, kata Allah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ketiga. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah itu menjadi hari terbaik dunia? Kemudian yang keempat, karena di 10 awal bulan Dzulhijjah itu ada hari yang disebut dengan Yaumu Arafah, dan tidak ada di bulan-bulan yang lainnya. Tidak ada hari-hari di bulan-bulan yang lainnya yang disebut dengan Yaumu Arafah, hari Arafah. Di mana hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi dan memerdekakan banyak manusia yang akan dibebaskan dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan banyak manusia dari api neraka itu hanya ada di hari Arafah. Dan hari Arafah itu tidak ada di hari yang lainnya. Karena memang hari Arafah sendiri penuh dengan keistimewaan. Pertama, di hari Arafah ini Allah telah sempurnakan agamanya. Yang namanya sempurna tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Sebab kalau ada penambahan dan pengurangan berarti Islam itu belum sempurna. Dan penyempurnaan Islam itu terjadi di hari Arafah. Kemudian yang kedua, hari Arafah sendiri adalah hari Id bagi jemaah haji. Karena itulah penentu sah dan tidaknya haji. Kata Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, haji itu ditentukan dengan Arafah. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala jadikan sumpah dalam Quran hari Arafah ini. Allah mengatakan wa syahidin wa mashhud dalam surah Al-Buruj ayat 3. Demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Artinya demi yang menyaksikan hari kiamat dan demi yang disaksikan adalah hari Arafah. Bahkan orang-orang yang tidak haji di hari Arafah, umpamanya kita ini tidak pergi haji, kita di Batam, ada syariat puasa. Dan puasa ini bisa menggugurkan dosa setahun yang sudah berlalu dan dosa setahun yang akan datang, yang disebut dengan puasa Arafah. Kata Nabi SAW, saumu yaumi arafata yukaffiru sanatal madhiyatal baqiyah, bahwa puasa puasa Arafah itu akan menggugurkan dosa 2 tahun, setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Dan ini keistimewaan. Di hari Arafah ada puasa yang keistimewaannya luar biasa bagi orang-orang yang tidak haji, yang disebut dengan puasa Arafah tanggal 9. Ya. Dan di hari Arafah ini juga adalah hari di mana Allah membuat perjanjian dengan kita di alam ruh. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian? Maka ruh semuanya mengatakan qalu bala, ya, engkau adalah Rabb kami. Makanya sejak itu siapapun manusia yang dihinggapi ruh kemudian terlahir ke dunia, maka mereka terlahir di atas fitrah. Ini yang keempat. Kenapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi hari terbaik dunia? Karena di dalamnya ada hari Arafah.
Kemudian yang keempat, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'anul Karim tentang 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Artinya Allah menjadikan sumpah 10 awal bulan Dzulhijjah ini di dalam Quran. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumpah kalau tidak ada keistimewaan. Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Jumhur mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud malam yang 10 itu artinya 10 awal bulan Dzulhijjah. 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan dijadikan sumpah, ya wajar karena 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik di dunia. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, bahwa hari-hari di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj 28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaklah kalian banyak menyebut nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Sebagian ahli tafsir di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan maksudnya ayyam ma'lumat adalah Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah langsung mengatakan dalam Quran untuk banyak berzikir. Makanya nanti pada tanggal 1 itu Bu, Ibu sudah disunahkan bertakbir. Takbir mutlak. Karena kalau orang awam itu kan umumnya kalau takbiran itu kan biasanya malam Idul Adha saja atau malam Idul Fitri saja. Padahal takbiran itu sudah disyariatkan sejak tanggal 1 Bu. Ibu bisa bertakbir di rumah-rumah, sambil berkendaraan, di pasar-pasar, sambil masak, sambil baring, sambil tidur, sambil begadang, bertakbir. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sudah disyariatkan sejak awal tuh, tanggal 1 tuh. Sampai kapan? Sampai tanggal 13. Cuman di sana ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Kalau di 3 hari tasyrik disebut takbir muqayyad karena dilakukan selepas salat wajib saja. Tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 10 disebut takbir mutlak, kapanpun kita bertakbir silahkan. Sampai-sampai sahabat Ibnu Umar itu mereka bertakbir di pasar-pasar Mina sampai menggema suaranya. Maka itu disyariatkan. Karena itulah hari-hari terbaik dunia penuhi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik yang ada di permukaan bumi. Sebagaimana hadis yang tadi saya singgung di awal, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri. Seutama-utama hari di dunia adalah hari yang disebut dengan Ashru Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini 7 perkara yang harus dipahami. Kemudian perkara-perkara sunnah yang sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan, atau amalan-amalan yang wajib ataupun yang sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan di bulan Dzulhijjah. Pertama, ada'u manasikil haji wal umrah,
Bagi orang yang punya kemampuan untuk haji umrah, berangkat. Karena kita tahu bahwa keutamaan haji itu ma'ruf. Siapa yang haji mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Dan haji mabrur itu, kata ulama, ada 6 syarat. Ibu kalau ingin jadi haji mabrur, maka harus ada 6 syarat. Pertama, harta haji dari yang halal. Kalau berangkat haji jangan korupsi, dari harta yang halal. Yang kedua, menjauhi perbuatan fasik, dosa, dan jidal saat haji. Kemudian yang ketiga, manasiknya harus sesuai dengan sunnah Nabi, jangan membuat manasik sendiri. Kemudian yang keempat, harus ikhlas dan tidak riya. Kemudian yang kelima, jangan dimulai sebelum haji dengan banyak maksiat. Dan yang terakhir, setelah pulang dari haji harus lebih baik kondisinya dibandingkan sebelum haji. Itulah disebut haji mabrur namanya. Kalau enggak, maka disebut haji kabur. Ini yang pertama. Yang kedua, asyamu, berpuasa. Di 10 awal bulan Dzulhijjah ada syariat puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Tapi kalau ibu mau puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah bertepatan dengan hari Kamis, ibu puasa. Bertepatan dengan hari Senin, ibu puasa. Maka itu pahalanya sama dengan orang yang mati syahid. Apalagi tanggal 9-nya itu ada namanya puasa Arafah, maka itu menggugurkan dosa setahun yang telah berlalu, setahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, jaga solat 5 waktu dan juga jaga solat-solat sunnah. Jaga solat 5 waktu dan jaga solat sunnah, karena Rasulullah mengatakan, wa may yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Akan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, tambahan dari yang wajib, sampai aku sangat mencintainya. Kemudian yang keempat, perbanyak takbir, tahmid, tahlil dan zikir. Di 10 awal bulan Dzulhijjah perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil dan perbanyak zikir. Ini perintah Rasul. Kata Nabi, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, rawahu Ahmad. Apabila datang 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Rasul, perbanyak di dalamnya tahlil, ucapan la ilaha illallah, takbir, ucapan Allahu akbar, dan tahmid, ucapan alhamdulillah. Kemudian yang kelima, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, karena ini amalan yang luar biasa. Kemudian juga perbanyak membaca Quran dan mengajarkan Quran. Kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak berbuat baik kepada orang tua, memperbanyak silaturahim, baik kepada yang ada hubungan rahim ataupun kerabat. Kemudian juga jangan lupa menyebarkan salam, memberi makan orang-orang yang kesusahan, mengislah di antara manusia yang sedang bersengketa, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan juga jaga lisan, jaga kemaluan, berbuat baik kepada tetangga, muliakan tamu, infak di jalan Allah. Kemudian kalau di jalan nampak ada hal-hal yang mengganggu orang jalan, buang. Kemudian juga kalau kita ada biaya, sedekahkan kepada anak-anak yatim, berkunjung kepada orang sakit. Kemudian juga menyambung hubungan kekeluargaan dan saudara, dan banyak sekali amalan-amalan yang tidak bisa saya sebutkan. Lah kenapa kemudian perkara-perkara amalan soleh ini harus ditekankan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Karena pahalanya dilipat gandakan. Apalagi bulan Dzulhijjah sendiri masih masuk dari 1 dari 4 bulan hurum,
yang Allah firmankan dalam At-Taubah 36. Inilah diantara keistimewaan bulan Dzulhijjah, mudah-mudahan menjadi bekal bagaimana kita menyongsong masuknya bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik di dunia. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, tafadhali. Baik, karena tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.